Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku, suatu kali ada seekor tikus yang mendatangi penyihir. Ia meminta untuk diubah menjadi kucing karena ia sangat ketakutan jika ia bertemu dengan kucing. Permintaan itu kemudian dikabulkannya. Namun beberapa waktu kemudian ia tertekan karena ia merasa takut pada anjing. Ia datang lagi kepada penyihir itu dan meminta mengubahnya untuk menjadi seekor anjing. Setelah beberapa lama menjadi anjing, ia kemudian menjadi begitu ketakutan setelah ia bertemu dengan singa dan meminta penyihir untuk mengubah wujudnya menjadi seekor singa. Ia berpikir jika ia sudah memiliki wujud yang paling menakutkan dari binatang apapun. Namun saat ia bertemu dengan seorang pemburu, ia begitu ketakutan. Sekali lagi ia mendatangi penyihir itu agar ia diubah menjadi seorang pemburu. Namun kali ini sang penyihir tidak bersedia mengabulkan permintaannya itu. Tak disangka justru penyihir itu menghardik dirinya dan berkata dengan keras, "Selama kamu berhati tikus, tidak peduli apapun wujudmu, kamu tetaplah seekor tikus yang pengecut." Saudaraku, dalam hidup ini kita bisa memperbaiki penampilan luar agar tampak sebagai sesuatu yang sangat hebat. Tetapi jika itu tidak sampai mengubah apa yang di dalam diri kita, maka perubahan itu sifatnya hanya sementara dan tidak akan pernah bertahan lama. Kita bisa mengubah penampilan kita begitu menarik dengan baju yang matching antara celana, baju, atau jas, atau sepatu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau pada dasarnya kita bukanlah orang yang memiliki kepribadian menarik, cepat atau lambat penampilan itu tidak akan bertahan lama. Kita juga bisa mengubah penampilan kita dengan murah senyum dan kelihatan ramah kepada semua orang. Tetapi jika itu bukanlah karakter kita yang sesungguhnya, cepat atau lambat itu akan luntur juga. Pada intinya saudaraku, semua penampilan yang bersifat lahiriah atau apa yang bersifat pencitraan itu hanyalah sementara saja. Cepat atau lambat oleh sesuatu keadaan, maka itu pasti akan berubah ke karakter aslinya. Oleh sebab itu saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma untuk mengalami pembaharuan budi. Apa yang harus diubah? Bukan penampilan luar tentunya, melainkan pembaharuan karakter yang ada di dalam diri kita. Jika kita membangun apa yang ada di dalam, maka apa yang di luar akan terlihat dengan sendirinya. Sebab apa yang ada di luar sesungguhnya adalah cerminan apa yang ada di dalam. Jika kita membangun karakter kejujuran, maka dimanapun kita berada, kita akan tetap bisa jujur. Entah ada yang melihat atau tidak, tetap saja kita akan bisa menjadi orang yang jujur. Demikian juga jika kita membangun sikap disiplin,
maka kita akan menjadi orang yang selalu konsisten melakukan tanggung jawab kita, tidak peduli ada orang yang mengawasi atau tidak. Dan jika kita rindu mengalami perubahan karakter secara permanen, yang bukan hangat-hangat tai ayam tentunya, maka kita harus mengubahnya apa yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Mulailah dari pembaharuan spiritual, pembaharuan pola pikir, dan setelah itu kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa perbaiki. Karena itu saudaraku, apabila ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, baiklah mari kita perbaiki, agar olehnya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa maksimal dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Kuat kuasa firman-Mu mengubah hidup kami, menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah, terutama pribadi yang kami bangun dari dalam diri kami sendiri. Roh Kudus, bantulah kami agar di dalam kami membangun karakter kami semua berpadanan dengan firman Allah, dan biarlah melaluinya kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu. Gantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas
dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah